Mari kita lanjut kepada materi kedua, yaitu dari Bapak. Dari Akang R. Afandi selaku Forum Film Kuningan. Kami akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama R. Afandi, penulis skenario, produser, dan sutradara. Tentang Kang Afandi, manusia penikmat seni, pembaca buku, dan penonton film. Kebetulan sedang dipercaya menjadi guru mata pelajaran produktif DKV SMKN 1 Luragung. Pembimbing ekstrakurikuler Bonti Sinematografi di SMKN 1 Luragung. Penasehat di Indonesia Revolt Foundation dan komunitas Rumah Film Afandi. Serta menjadi Kepala Divisi SDM Forum Film Kuningan. Penghargaan yang diperoleh oleh Kang Afandi: Official Selection Indonesia Short Film Festival SCTV 2003, penulis skenario terbaik Scout Indie Movie Award 2011, nominator sutradara dan penulis skenario terbaik Festival Film Fiksi Mini Bahasa Sunda 2017, nominator sutradara terbaik Lemah Abang Cinema Award 2018, program direktor dan juri Smartphone Short Film Festival 2020, Harapan 1 Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda 2020, Harapan Mini Kino Discussion Week 2022, nominasi film terbaik Bandung Filminatif Award 2022, finalis AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia 2022, Official Selection Live of Global Network London, Official Selection Festival Film Pendek TVRI Jabar 2023, film terbaik soundtrack terbaik Penata Kamera Terbaik Garut Film Festival 2023, FIDSI Jury Award Asia 2023. Filmografi. Mawar Terakhir tahun 2023, sutradara dan penulis. Kala Sandi Berkata tahun 2009 sebagai penulis skenario dan aktor. Cinta di Akhir Seren tahun 2010 sebagai penulis. Sang Perawan tahun 2010 sebagai penulis dan aktor. Sang Penyusun Api tahun 2011 sebagai penulis dan sutradara. Mengejar Pak Kades tahun 2017 sebagai sutradara. Takdir Kanda Garucita tahun 2017 sebagai penulis dan sutradara. Beli Gatok 2018 sebagai sutradara. Kembali Pulang 2018 sebagai penulis dan sutradara. Mata Sunyi sebagai penulis dan sutradara. Sarebu tahun 2020 produser dan penulis. Ranggena tahun 2021 sebagai produser dan penulis. Series Kuningan dan Kenangan tahun 2022 sebagai produser. Bapak tahun 2022 sebagai penulis dan sutradara. Series Lakon Cara Dukun Merah tahun 2023 sebagai produser. Candrakara tahun 2023 sebagai penulis dan sutradara. Si Oyik tahun 2023 sebagai DOP. Jalak Pengkor tahun 2023 sebagai produser. Tolelasi tahun 2023 sebagai produser. 2024 Pilihan Hidup tahun 2023. Sakral tahun 2024 sebagai penulis dan sutradara. Rumah Simpang Jalan sebagai produser dan sutradara, produser dan astrada. The Nine sebagai penulis dan sutradara. Berikut CV yang kami bacakan dan selanjutnya dipersilakan kepada Kang Afandi untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Berdiri dulu sebentar. Lagi makan, simpan dulu kalau makan. Oke. Ini Ciawi Gebang panas, saya pindah ke sini ke Pasawahan jadi agak-agak dingin. Tapi kalian sudah terbiasa dengan cuaca dingin seperti ini ya? Udah terbiasa. Saya agak tidak terbiasa. Saya ingin mengetahui hati kalian masing-masing dari lubuk yang paling dalam. Apakah kalian mau terbuka dan jujur pagi ini? Siap?
Siap? Oke. Bagi yang hari ini bahagia, kamu ucapkan ha. Kalau ada hari ini yang kecewa, kamu ucapkan Kalau ada yang hari ini merasa kedinginan, ucapkan ih. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kalian rasakan pagi ini? Silakan jawab ya, siap. Siap. 1, 2, 3. Apa yang kalian rasakan pagi ini? Ada yang dingin ternyata. Apa yang kalian rasakan pagi ini? Kebanyakan ya. Berarti sama dengan saya kedinginan. Saya lupa bawa jaket lagi. Untung AC-nya gak dinyalain ya. Kalau dinyalain waduh. Oke, kemudian saya minta kalian kalau saya mengepalkan seperti ini, kalian tepuknya pakai 5 jari. Ya, tepuknya pakai 5 jari. Oke, kalau tangan kanan berarti tepuknya 5 jari. Ini berarti tepuknya. Oke, siap ya? Oke. Satu kali aja. Pok aja gitu ya. Oke, tes. Satu kali. Cek lagi. Satu kali. Kurang kompak. Ayo konsentrasi dulu. Oke, lihat tangan saya ya. Oke, siap. Oke, tepuk tangan. Sini sudah punya nama tersendiri nggak untuk multimedianya? Apa namanya? Fokus. Oke. Kalau saya bilang fokus, kalian jawab go action. Oke? Fokus. Go action. Nah, semangat. Fokus. Go action. Sambil kepalkan tangan. Fokus. Go action. Fokus. Go action. Oke, terima kasih. Hari ini saya dapat tugas untuk memberikan materi tentang mengapa harus membuat film. Mengapa harus membuat film? Tadi sempat diceritakan kita sudah juara berapa? Juara 3 FLS 2N kategori film pendek untuk SMA ya. Juara satunya kalau tidak salah itu sih. Iya, Pak. Juara 2-nya? SMA berapa? SMA 3? Oh, SMA 2? SMA 2. Tahun kemarin juara satunya SMA Turagung. Tahun 2023 bukan Itus. Apa ya? Lupa lagi saya. Kebetulan saya juga praktisi FLS 2N tapi di SMK-nya. Ya. Jadi beda kategori nih. Meskipun kita sama-sama akan bertanding di FLS 2N, tapi kita beda kategori, kalian di SMA, kalau saya di SMK. Dan hari ini saya punya kesempatan baik sekali bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan kakak-kakak. Mau disebut kakak apa mau disebut teman nih? Teman. Baiklah kalau begitu teman. Kawan-kawan. Oh, kawan ya. Oke, namanya siapa? Saya Muhammad Rijal Abdatif, panggil saja Rijal. Oke, kawan Ijal.
Kan kawan kan? Iya Pak. Ya, tadi sudah disebutkan ya. CV saya tadi sudah disebutkan. Ini penghargaannya. Ada penulis skenario terbaik, sutradara. Kemudian mendampingi pelajar SMK menuju FLS 2N. Lanjut aja Pak. Nah yang terbaru kemarin ini film sakral ya. Film sakral itu mendapatkan dari 11 kategori. Film sakral mendapatkan 9 nominasi. 9 nominasi dan dapatnya cuma satu, yaitu penata musik terbaik untuk Festival Film Pendek TVRI Jabar. Lanjut aja Pak. Nah kita langsung saja nih. Gak usah perlu basa-basi lagi ya. Sambil nunggu Kang C datang. Siapa? Ada 3 sticky note yang saya siapkan. Cuma sayang di pasaran tidak ada warna biru ternyata sticky note-nya. Adanya warna ungu. Juga tidak ada warna kuning. Ada warna oranye. Dan merah. Ini jadinya pink. Jadi kita rubah ya. Karena saya tidak sempat merubah ini dulu. Ada bawa alat tulis kan? Bawa ya? Wah nggak bawa? Cung yang tidak bawa alat tulis. Ya banyak sekali. Ya sudah nanti diungkapkan saja. Ya. Oke. Bagi yang suka nonton film, ambil sticky note warna oranye. Apa ini oranye ya? Oranye ya. Untuk yang suka menulis, ambil sticky note warna ungu. Dan untuk yang ingin membuat film sendiri, ambil sticky note warna pink. Oke. Siap? Siap. Dimulai dari sekarang. Go. Langsung kesayangan. Tidak perlu dikasih nama kelas, gak usah ya, orang buatkan ulangan. Siap. Boleh yang sudah dikedepankan.
ternyata di sini oren paling banyak diambil. Jadi ternyata banyak sekali yang suka menonton film. Kemudian yang menulis ini cukup sedikit ya. Dan yang ingin bikin film sendiri alhamdulillah ada banyak. Coba saya ingin tahu motivasi kalian suka dan ingin. Ada yang sudah? Boleh dikedepankan? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Silakan yang sudah boleh ditempelkan ya di sini ya. Boleh ditempelkan. Ya. Itu nggak tahu itu namanya siapa? Saya tidak tahu. Ini. Baju merah. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi menuliskan alasan-alasannya. Saya akan beberapa akan saya bacakan ya. Saya menyukai membuat cerita karena saya memiliki imajinasi yang cukup. Aduh nih kacamata saya kacamata plus jauh. Oh cukup liar. Lalu menulis itu membuat saya bisa meluapkan emosi. Oke, good. Ya, itu nanti masuk di poin A. Ya. Kemudian karena menghibur dan salah satu alternatif mengisi waktu luang ini yang buat yang nonton ya. Kemudian yang pinknya yang ingin bikin film sendiri ada 2 di sini. Ingin membuat film adalah ingin membuat suatu karya yang dapat menghasilkan uang. Kemudian produktivitas. Satu lagi, ingin membuat film yang layak untuk dilihat. Oh, layak untuk dilihat. Oke. Kebanyakan suka nonton ya. Teman-teman, kawan-kawan, kalau kita ingin jadi penulis, maka jadilah kita pembaca yang baik. Kalau kita ingin jadi seorang filmmaker, maka jadilah kita penonton yang baik. Makanya yang paling awal, balik lagi. Yang paling awal ditanyakan adalah nonton dulu. Kalau orang pengen bikin film tapi tidak pernah nonton, itu bagaikan orang buta. Ya. Orang buta, mati lampu, masuk di dalam gua yang gelap. Nah, bahasa Sunda teteh. Nah, poek terus berjalannya apa?
Kalau sudah suka nonton, maka yang keduanya adalah kita harus punya kemampuan dulu untuk menulis. Dan yang ketiga baru bikin film. Dan di sini semuanya modalnya sudah ada. Yaitu suka nonton film. Tadi paling banyak nih yang nonton film, termasuk di situ di sticky note-nya juga banyak warna orange, ya, orange yang suka nonton. Kemudian yang suka menulisnya ada 2. Ada banyak 5 ya. Kemudian yang pengen bikin filmnya ada 2. Luar biasa, ini adalah modal yang bagus sekali. Jadi kalau tahun 2022 itu kita juara 3, 2024 ini kita harus juara 1. 2025 ini juara 1 ya. 2003 kita juara 3, 2025 harus juara 1 FLS 2N. Siap? Iya, oke. Kenapa kita harus bikin film? Why? Kenapa sih kita harus bikin film? Ngapain lagi? Capek-capek mending kene bobo di rumah. Ya, mending kene main FF jeung PUBG. Ngapain capek-capek bikin film? Ya. Yang pertama. Next. Tadi dikatakan sesuai dengan apa yang dituliskan tadi, yang punya imajinasi liar, yang punya kegelisahan. Teman-teman punya kegelisahan nggak? Punya kegelisahan ya. Semua punya kegelisahan. Termasuk kegelisahan saya hari ini adalah cuaca yang dingin. Ya. Maka kegelisahan itu ketika kita tidak mampu ungkapkan secara verbal, maka kita bisa mampu kita ungkapkan melalui karya. Ya. Jadi film adalah salah satu wahana ataupun sarana untuk menyampaikan cerita, gagasan, perasaan. Kemudian film yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap sebuah isu, suatu isu. Itu begini, sederhananya beginilah. Siapa namanya? Dias. Nah, kawan Dias ini suka sama siapa? Ada yang ceweknya nggak di sini? Nggak ada. Yang ngelamun, siapa namanya Neng? Ya, kamu lagi ngelamun? Hah? Davina, misalkan ya. Dia suka sama Davina dan dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Kalau zaman dulu saya, sebelum ada kamera dan lain-lain, itu saya suka bikin puisi. Puisinya ditempelin di majalah dinding. Nah, zaman sekarang zaman digital, bikin film dong buat ngungkapin cinta. Judulnya apa? Ketika Dias jatuh cinta. Ya. Misalkan tokohnya di fiktifin, tapi sebetulnya dia pengen ngungkapin perasaan ke Davina gitu. Ini contoh sederhana ya, bagaimana film dibuat untuk menyampaikan perasaan. Jadi bikin film itu, nah kita harus bisa membedakan. Ada video, ada film. Apa bedanya kira-kira? Dalamnya ada dialognya. Terus ada apa lagi? Ada naskah. Ada apa lagi? Apakah video juga tidak ada naskahnya, tidak ada dialognya? Ada? Nah, jadi apa bedanya tuh? Memiklik alur. Oke, ada lagi? Nah, kadang-kadang di kita tuh apa ya? Masih salah persepsi. Ya. Bikin dokumentasi pernikahan disebutnya film. Ya, dari mulai pengantin turun, kemudian disambut ada apa? Lengser, ijab kabul, disebutnya film. Apakah itu bisa disebut film? Dokumentasi seperti itu? Bisa tidak? Ya, kalau menurut pandangan A.R. Affandi itu belum masuk kategori film, tapi masuknya ke adalah video dokumentasi. Nanti kita akan bahas tentang elemen-elemen apa saja yang ada di film. Ya. Kemudian sekarang banyak konten di media sosial. Konten jedag-jedug lah
JJ. Kemudian apa lagi? Slow mo, slow motion. Nah, apakah itu sudah termasuk juga film? Ya? Belum. Ongko unggut tapi goda kumaha. Ya. Karena film ini sebetulnya kenapa disebut film? Itu dulu zamannya Pir'aun de Gelung ya. Zaman nenek lampir di Popok. Alat rekamnya itu masih berupa pita. Pita namanya film. Gitu. Maka sampai sekarang hasil rekaman yang dihasilkan dari pita kaset tersebut disebutnya adalah film. Nah dulu belum digital, masih diputer kayak gini. Kebayang lamun misalkan film syutingnya setengah jam, ayo kikian setengah jam. Sekarang kan tinggal pencet saja, sistem digital. Tahun 2003 film saya, Mawar Terakhir, itu sudah perpindahan antara film digital dengan film strip. Ya. Sudah ada namanya kaset mini DV, tapi masih berbentuk kaset. Ya. Berbentuk kaset. Kalau sekarang tidak ada kasetnya kan ada bentuk memory card. Itu masih berbentuk kaset, kemudian ngerekamnya juga masih berbentuk pita kaset. Nya kaset gitu. Kamu udah tahu bentukan kaset? Tahu? Tahu ya? Lagu-lagu Dewa dulu dibikinnya di kaset kan gitu kan. Slang itu di kaset. Ya, Seleon 7 kaset juga. Sekarang sudah zamannya digital. Kemudian film itu ada 2 kategori. Ada jenis film fiksi dan ada jenis film dokumenter. Dokumenter. Kalau dokumentasi masuknya ke video. Jadi makanya tadi saya pisahkan dulu nih. Ini masuknya video. Sekarang kita bicara di film. Konten kreator jadak-jaduk itu masuknya ke video. Ya, iklan masuknya ke video. Kemudian video klip juga masuknya ke video. Nah, film ada 2, ada fiksi dan ada dokumenter. Kalau fiksi itu mereka cerita atau menciptakan cerita. Sedangkan kalau dokumenter merekam fakta. Ya, kemarin sekitar 3 minggu yang lalu Pasawahan kena banjir. Sawah terendam semua. Nah, ada nggak kegelisahan apa yang kamu temukan di situ? Kenapa? Kalau saya pertama kali baru mendengar seumur hidup Pasawahan kebanjiran. Kunaon gitu. Apa? Ada kegelisahan saya karena sekarang saya lihat sudah banyak sekali objek wisata yang merubah fungsi hutan. Merubah fungsi hutan yang tadinya harus sebagai penahan air, penyerap air, tapi sekarang berubah menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan kegelisahan itu? Lewat film lah kita bisa menyampaikannya. Jadi bisa mengubah cara pandang kita terhadap suatu isu. Isu lingkungan dalam hal ini ya, kalau tentang banjir kemarin. Kemudian media perubahan sosial. Film ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Bisa menjadi sebuah inspirasi dan bisa menggerakkan perubahan di masyarakat. Lebih cocok manakah ketika kita akan mengubah kebiasaan orang-orang yang tidak suka membaca agar bisa berubah menjadi orang yang membaca? Apakah menggunakan film atau menggunakan iklan? Coba, yang iklan alasannya apa? Karena pendek. Oke. Terus ada lagi? Yang iklan, ada yang iklan? Mudah dimengerti. Oke, kemudian ada lagi?
Iya, bersifat persuasif dan mengajak. Oke, ada lagi? Betul sekali apa yang disampaikan, betul. Betul. Ada yang tadi memilih film? Siapa yang memilih film? Oke, kamu juga milih film juga? Yang milih film, kenapa film lebih cocok untuk menyampaikan atau bisa menginspirasi? Oh ya, kita ingin mengubah kebiasaan masyarakat di satu desa yang tidak suka membaca agar dia rajin membaca. Nah, media apakah yang paling cocok? Apakah film atau iklan? Film ya. Oke, itu. Ada lagi yang berpendapat film? Ada lagi? Iya. Iya. Betul. Nah, kenapa saya sebagai filmmaker akan memilih film sebagai media yang akan saya gunakan? Karena tadi disebutkan, film lebih kompleks, film juga bisa mengambil hati yang nontonnya. Agar kita bisa menginspirasi orang tersebut. Tapi iklan hanya persekian, paling lama itu 1 menit ya iklan itu ya. Hanya bersifat ajakan dan setelah itu tidak ada ikatan emosional antara penonton dan iklannya gitu kan. Ya, dengan iklannya tidak ada ikatan emosional, tapi ketika kita nonton film, kita diberikan sebuah alur cerita, kita terbawa perasaannya, maka ada ikatan emosional dan hal itulah yang akan membuat kita terinspirasi untuk bisa berubah. Seperti itu. Kemudian, kenapa kita harus membuat film? Film adalah wadah bagi semua jenis seni. Semua jenis seni ada di film. Coba sebutin ada seni apa aja. Seni teater, actingnya ada. Apa lagi? Musik, scoringnya, back soundnya kita menggunakan musik. Sound efeknya kita menggunakan musik. Ada seni apa lagi? Seni geraknya, seni tarinya. Ya. Apa? Drama, ya oke. Terus apa lagi? Seni apa lagi? Seni menulis ada di situ. Ada seni yang tidak masuk di film? Tidak ada. Semuanya masuk di film. Boleh dikatakan film ini adalah wadah untuk keseluruhan ekspresi kesenian. Secara visualnya ya, seni rupanya ya. Ada sinematografi, ada desain produksi. Bahkan kita membuat storyboard juga harus punya kemampuan menggambar, perspektif dan yang lain-lain. Kemudian audionya musik, sound design, kemudian cerita, ada acting dan lain-lain. Jadi ketika kita harus membuat film, maka kita akan membuka teman-teman lain yang punya keahlian di bidang seni untuk bisa bekerja sama. Karena film bukan karya individu, tapi film adalah karya kolektif. Karya babarengan. Teu bisa ai film urang ya. Teu bisa. Soalnya filmnya digaweana ku lobaan. Lamun pekerjaannya dikerjakan oleh sendiri, itu namanya videografi. Tapi kalau sinematografer adalah orang yang bisa bekerja bersama-sama. Ya, oke, nanti akan berkembangnya di pertanyaan ya. Saya akan selesaikan ini dulu. Kemudian film bisa menjadi karir yang menjanjikan. Nah, industri film di Kuningan sekarang sudah mulai berkembang nih industri film ini. Sejak adanya PT Moreplay Digital Media. Tepuk tangan dulu dong untuk PT Moreplay Digital Media. Membuka ruang untuk sinias-sinias Kuningan untuk berkarya. Dan biasanya kalau kita bikin film itu kalau ada anggaran dari sekolah. Ya, nggak ada anggaran dari sekolah mau jadi film gitu kan. Atau kalau saya pengen bikin film itu harus papatungan. Ya, 1000-1000 gitunya. Ceban-ceban, sekedar buat makan. Nah, Kuningan mudah-mudahan 3 tahun ke depan akan menjadi kota kabupaten yang
produktif dalam produksi film. Dan kita semua yang ada di sini adalah sebagai sineas-sineasnya. Saya berharap nanti 3 tahun ke depan ada yang sudah jadi sutradara sendiri nih di sini. Ada yang jadi seorang penulis, ada seorang kameramen, bukan kameramen hajatan ya, tapi kameramen film dan lain-lain. Penulis naskah, editor, ya. Jadi banyak sekali vokasi-vokasi dalam dunia film yang sangat dibutuhkan dan itu tentunya menjadi sebuah pekerjaan yang dihargai secara profesional. Editor sekarang itu banyak sekali dibutuhkan. Saya sendiri masih kesulitan dengan adanya editor. Minimal dia harus menguasai Adobe Premiere, kemudian DaVinci, eta baheula. Ya, kalau untuk konten kreator cukup capcut saja. Ya, kalau untuk bikin jedak-jedug mah. Tapi untuk film, kalau bisa minimal menguasai Adobe Premiere dan DaVinci. Silakan yang mau belajar, mungkin nanti dari PT Moreplay Digital Media bisa memfasilitasi untuk bagi mereka yang belajar editing. Sekarang kan acting kan sama Pak Bobi tadi ya, acting sama Pak Bobi. Kalau mau penulis naskah bisa sama saya nanti. Ya. Terakhir, kenapa kita harus membuat film? Karena sekarang teknologi sudah sangat memanjakan kita. Zamannya saya bikin film itu sesuatu yang mahal banget. Gak banyak orang punya kamera. Orang yang punya kamera itu udah termasuknya orang kaya banget. Sekarang setiap orang punya kamera. Ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya kamera? HP-nya yang gak ada kameraan ada? Hampir semuanya ada kamera. Itu modal kita untuk bikin film. Jangan berpikir, aduh kameranya kudu nu alus. Kamera ente masih bisa kena dipakai. Atau aduh kudu dina Adobe Premiere cenah cek. Iya. Harus dina PC, dina HP ge aya kena capcut. Ya. Masih kena bisa diedit di dinya. Jangan sampai kreativitas kita terbatas karena kita membatasi diri dengan kata atuh da. Ya. So bagaimana bikin film? Atuh da Pak. HP-na full. Atuh da Pak. Terajen. Atuh da dan atuh dah lagi akan membunuh kreativitas kita. Tahun sekarang atau di 2025 ke depannya tidak perlu alat mahal untuk membuat sebuah film. Smartphone dan aplikasi editing sudah cukup untuk berkarya. Ya, saya sih pengennya hari ini kita bikin film. Ya. Minimal nggak bikin film, bikin video lah. Ada voice over, ada musik, ada gambar. Dengan suasana yang dingin ini. Tadi saya udah punya ide nih. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga sudah punya ide. Dilanjut dulu. Setelah why, setelah kenapa, kita lanjutkan ke how. Mau kita jeda dulu untuk tanya jawab atau mau dilanjut? Lanjut. Lanjut atau tanya jawab dulu? Kamu mah tidak memberikan kesempatan saya buat minum. Oke, kita lanjut dulu lah. Bagaimana membuat sebuah film? Ya tadi saya saya ungkapkan ya bahwa kita jangan terlalu berpikir jauh dulu ke depan. Yang ada di tangan kita adalah menjadi modal untuk bikin film. Apa itu? Handphone, ya. Karena di dalam handphone pasti ada kameranya, ya. Kemudian mulai dengan ide-ide kecil. Di FLS 2N SMK kemarin yang menang itu adalah seorang siswa yang yatim piatu dan punya adik bayi. Dia harus membawa adiknya ke sekolah. Dan terjadilah berbagai macam peristiwa yang tidak terduga. Ketika belajar adiknya
ketika belajar adiknya pengen mimi cucu. Nah itu sederhana banget kalau menurut saya. Sederhana tapi menyentuh. Kabayang orang lamun eueuh indung bapak gitu. Nah itu yang disebut menginspirasi seperti itu. Ya. Jadi ada ikatan emosional. Ketika kita nonton, kita nyampe ke hati kita, aduh heueuhnya. Lamun orang teu boga indung bapak, dititipan adik bayi. Tinggal dengan tetangga jauh, dengan mau tidak mau adik harus dibawa ke sekolah. Makanya saya setuju sekali film tersebut jadi juara 1 di tingkat provinsi. Sayangnya di tingkat nasional tidak dapat. Dan mereka hanya menggunakan handphone. Tapi tata cahayanya keren, ceritanya keren, pengambilan gambarnya juga keren. Sama dengan yang SMA 1 SMA Luragung juga. SMA Luragung juga hanya menggunakan handphone dan ngeditnya dicapcut. Tapi bisa jadi juara tingkat kabupaten. Sayangnya di provinsi tidak masuk. Seperti itu. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil, hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya pengalaman ya, sambil duduk aja deh, agak mulai cangkel. Kalau mau bikin cerita, sebelum langkah terakhir dan jurus terakhir, saya mulai dulu dari pengalaman pribadi. Ya. Seperti tadi, pengen ngungkapin rasa cinta tapi nggak bisa. Atau dengar teman curhat. Bisa jadi sebuah ide cerita. Atau dari baca buku, baca berita. Itu bisa menjadi sebuah cerita. Sehingga cerita-cerita tersebut bisa ditemukan di sekeliling kita. Halo? Oh, bisa bicara dengan halo? Oke, lanjut ya. Sehingga kalau kita mengambil dasar penceritaan dari hal-hal yang ada di sekitar kita itu lebih relatable. Ya. Jadi jangan untuk yang belajar jangan dulu berpikir tentang bagaimana kita pindah ke planet Mars misalkan ya. Meskipun tidak ada yang melarang untuk bikin cerita seperti itu. Tapi kan itu terlalu kompleks gitu loh. Dengan peralatan kita yang seadanya, kita harus bikin film tentang migrasi penduduk bumi ke Mars itu kan luar biasa banget. CGI-nya lah dan apanya. Nah makanya untuk kita sebagai pemula bikin yang sederhana-sederhana yang kira-kiranya bisa diproduksi. Oke lanjut. Saya hanya akan memberikan gambaran umum saja. Nanti sekali lagi ini bisa berkembang di tanya jawab. Dan saya berharap pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka wawasan kita semua. Dalam membuat sebuah film, itu ada 3 tahapan yang harus kita jalanin. Yang pertama adalah pre-production atau pra-produksi. Pra-produksi ini adalah menjadi tahapan yang sangat penting untuk sebuah produksi film. Apa saja yang harus dilakukan? Kalian bisa baca di sana. Coba, kawan siapa yang di tengah kaos putih? Dewa. Danu, silakan bacakan. Apa yang pertama? Menentukan ide dan membuat skenario. Nah, nanti kalian misalkan ikut FLS 2N atau ada produksi yang lain, bikin tim penulis. Bikin tim penulis. Kalau belum sanggup membuat cerita sendiri. Kemudian ajakin sutradara sama produsernya ngobrol. Ngobrol apa aja. Ngegosip apa aja. Ya. Tapi jangan lupa makan dan minum ya. Saya bisa ngobrol untuk cari ide itu dari pagi sampai pagi lagi. Hanya untuk mencari ide cerita. Itu salah satu tips ya. Tips untuk mencari ide cerita. Yaitu dengan ngobrol. Karena ngomongin si itu, ngomongin si itu, ngomongin si ini, akhirnya dapat ide. Gitu. Ide sudah dapat, baru dibuatkan skenario. Ya, skenario ini pembahasannya panjang. Mudah-mudahan nanti ada yang nanya. Terus
Siapa? Teteh yang lagi baca HP, nomor 2-nya apa? Kaos putih lagi. Membreakdown skenario. Apa itu membreakdown skenario? Apa? Gimana? Ada yang tahu membreakdown? Gimana? Bukan berhenti, bukan. Skenario itu nanti dipisah-pisah, lokasinya di mana saja, tokohnya siapa saja, propertinya apa saja, terus kemudian kapan syuting yang siang ada berapa scene, syuting malam ada berapa scene, itu di breakdown. Nanti kolom-kolomnya ada, tabel-tabelnya ada. Ya, namanya breakdown sheet. Kemudian yang ketiga adalah menyusun storyboard, shot list. Kalau sudah di breakdown, nah ini bagian yang suka ngegambar nih. Nanti ngobrol sama penata kamera, ngobrol sama sutradara untuk membuat storyboard. Yaitu sketsa kasar adegan. Ya, si A sebelah kanan, si B sebelah kiri, si C muncul dari sini pakai tanda panah dan lain-lain. Nggak perlu bagus, tapi yang penting dipahami oleh sutradara dan kameramen. Shot list adalah urutan shot. Ya, urutan shot. Kemudian mempersiapkan peralatan dan lokasi. Peralatannya apa saja yang dibutuhkan, tata cahayanya apa yang dibutuhkan, kameranya apa yang dibutuhkan, audionya apa yang dibutuhkan, lokasinya di mana saja. Itu setelah selesai kita membuat storyboard dan shot list. Kemudian menyusun budgeting. Lokasinya di kafe, lokasinya di hotel, berapa sewanya, jajannya berapa, krunya perlu makan atau tidak? Nggak usah. Itu budgeting tuh ya. Kemudian scouting talent, nyari talent, ya, nyari talent yang gratisan. Ya, jangan cari Marsanda, jangan cari siapa artis teh, Reza Rahardian, mal mampu bayarna. Mending cari tetangga sebelah aja yang bisa main acting, suruh jadi aktornya. Kemudian reading. Reading ini adalah membaca skenario. Pemain dikumpulkan, setelah talent dapat, talentnya dikumpulin, baca skenario bareng. Selanjutnya blocking dan staging. Ya, pergerakan kamera, pergerakan pemain dari mana ke mana, pergerakan kamera ada di mana, tata cahaya ada di mana, itu ada di staging dan blocking. Dan terakhir adalah reki. Itu dibacanya reki ya, bukan receh. Itu bahasa Prancis, dibacanya reki. Dari sekian banyak praproduksi ketika bikin film kemarin, ada yang jadi kru di sini? Ada. Apakah menempuh tahapan itu? Ya, sampai reki. Oh, reki itu reki nggak dijelasin sama saya ya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Jadi reki itu persiapan terakhir sebelum syuting. Sebetulnya bukan terakhir-terakhir banget sih. Persiapan nanti misalkan masuk di lokasi. Ini tata cahayanya butuh apa saja. Kemudian ternyata di sini dekat dengan masjid. Ketika ada dialog pasti ada suara kersolawatan. Gimana caranya mengatasi hal tersebut supaya tidak mengganggu dialog. Nah, reki itu berfungsi seperti itu. Menganalisis kebutuhan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak mungkin atau yang akan mengganggu jalannya proses syuting. Itu reki. Biasanya reki itu 2 kali. Ya, di pertengahan dan di H-1 sebelum syuting atau rehearsal, gladi resik lah. Jadi ketika syuting itu sudah ada adan, tenang, ada plan B gitu. Sudah disediakan rencana-rencananya. Makanya praproduksi itu adalah 50% produksi sudah selesai. Kalau praproduksinya sudah matang, berarti produksi itu tinggal 50% lagi. Tinggal produksi syuting dan editing. Sampai situ, sampai reki? Sampai reki, oke. Kemudian yang kedua adalah tahapan dasar pembuatan film. Di sini ada pengambilan gambar, kemudian ada directing, aktor ya. Terakhir adalah pasca produksi, yaitu editing. Editing ada 2, ada editing offline, ada next dulu. Nah, ada editing offline, ada editing online. Editing offline itu terdiri dari beberapa tahapan.
Dari mulai assembly. Assembly itu menyusun gambar dari mulai scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Assembly bisa di foldering atau bisa langsung di Adobe Premiere-nya. Kemudian setelah assembly kita masuk ke raw cut. Raw cut itu adalah menyusun gambar sesuai dengan skenario. Raw cut tidak langsung jadi, biasanya ada beberapa raw cut, bisa sampai 3 raw cut atau 4 raw cut sesuai dengan keinginan sutradara. Editor sudah nyusun, kata sutradara pindahkan adegan ini ke dia, dan seterusnya. Ya, setelah raw cut selesai, itu menjadi sebuah final cut. Setelah final berarti tinggal masuk ke editing online. Di situ audio mulai dibetulkan, di mixing, kemudian warna dibetulkan, teks dimasukkan, animasi dimasukkan sampai menjadi sebuah film yang utuh. Dan yang terakhir di tahap pasca produksi adalah distribusi. Mau dikemanakan film kita? Yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita ya. Setelah bikin film, iurang kemanakan filmnya karena YouTube. Teu menang duit di YouTube mah. Hese menang duitnya gitu kan. Tapi ketika kita bikin film harus di planning di awal itu di praproduksi bahwa film kita mau dikemanain nih. Apakah kita akan ikut festival? Apakah kita akan masuk ke YouTube saja atau kita mau masuk ke OTT? Ya. Nanti diharapkan dari sini juga banyak yang bisa masuk Netflix, ya, Indieflix dan flick-flick yang lain. Gitu. Oke, terakhir ya. Keputusan, kesimpulan. Film adalah cara yang menyenangkan untuk berkarya. Cara yang menyenangkan untuk berkarya. Saya lamun teu syuting nyari awak. Karena sudah terbiasa syuting. Sudah terbiasa bikin cerita, kalau nggak ada teman ngobrol, itu suntuknya minta ampun. Di syuting adalah sesuatu hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Directing adalah sesuatu yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Kemudian siapapun bisa bikin film, gak dia harus orang kaya, gak dia harus orang miskin. Tapi siapapun bisa bikin film karena alatnya ada di genggaman kita. Ya, teknologi saat ini sudah sangat mendukung. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Entong sieun dicap goreng. Ya, dah goreng mah pasti. Mutlak. Karena lagi diajarkan gitu ya. Jangan takut. Justru dengan kita, jelek, kita harus introspeksi. Sampai detik ini dari sekian banyak film yang saya produksi, saya merasa film saya jelek semua. Tidak ada yang bikin puas. Maaf kru-krunya ya. Maaf ya kru-krunya ya. Bukan berarti krunya jelek, tapi hasil keseluruhannya belum ada yang merasa puas. Selalu saja saya merasa kurang dan kurang. Kalau saya sudah puas berarti saya selesai bikin film. Sudah tidak ada lagi karya yang lain karena sudah merasa puas. Jadi jelek itu mutlak, bagus itu relatif. Ya, jelek itu mutlak, cantik dan ganteng itu relatif. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang merasa jelek semua di sini ya. Kemudian film hebat bukan tentang alat yang canggih, tapi tentang cerita yang kuat. Kenapa tadi saya ngomongin cerita? Karena ceritalah menjadi pondasi sebuah film. Sinematografi bagus, ya, actingnya keren, tapi ceritanya flat. Itu akan hanya seperti petir, jeleger selesai. Ya, tidak membekas di hati penonton. Dan mulai sekarang pikirkan ide film kalian dan buatlah karya pertama. Dan karya pertama itu adalah selalu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Setiap cerita atau setiap kisah memiliki cahaya dan film adalah cara kita menyalakannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Sampai jam berapa saya? Masih ada waktu untuk tanya jawabnya? Oke, silakan. Mudah-mudahan berkembang di sini nih. Saya sudah lihat ini ya, lihat formulir Gform itu. Iya, saya sudah lihat.
Tapi saya lupa dan saya bisa jawab itu gitu. Silakan diungkapkan yang sudah nulis di sana. Silakan. Ya. Loh. Detail harus diperhatikan sehingga membuat suatu karya yang perfect gitu loh Pak. Ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika praproduksi sudah matang, maka 50% produksi film sudah selesai. Artinya, praproduksi inilah yang harus benar-benar detail, harus benar-benar matang. Nggak ada lagi pada saat syuting, teu bisa eta nu di shootna ulah cover atuh, ulah close up tapi kuduna long shoot. Itu tidak ada lagi perdebatan seperti itu pada saat syuting. Tapi perdebatannya ada di praproduksi. Ya. Kecuali kalau misalkan ada kendala teknis. Misalkan hujan. Ketika praproduksi kita mencanangkan lokasi A, tapi pada saat produksi ternyata A tidak bisa digunakan karena hujan, maka kita harus siapkan plan B. Nah, plan B-nya itu sudah disiapkan di praproduksi. Maka yang betul-betul detail adalah bagian di praproduksi. Kalau praproduksi seadanya kemudian tidak teliti, syuting pasti bakal hancur pada saat produksinya. Seperti itu. Oke. Silakan yang lain. Ada banyak loh. Duh, HP-nya di mana, Mang? Ada. Udah penuh belum? Oke. Tapi saya tidak akan bacain dulu biar kamu bertanya lah. Silakan. Don. Saya sangat ingin belajar tentang dunia perfilman. Saya yakin bahwa narasumber yang dihadirkan pada kegiatan workshop Sabtu nanti adalah pihak profesional yang sudah sangat ahli dalam bidangnya. Jujur saya sangat tertarik kepada bidang ini. Saya harap kegiatan ini akan belajar lancar dan semua ilmu dan informasi yang diberikan oleh narasumber tidak akan sia-sia. Siapa yang nulis itu? Berarti kamu di naskah. Ada yang mau ditanyakan gak tentang penulisan naskah? Paling pusing tuh di step pembuatan naskah. Alur awalnya udah dapet nih. Nah kalau tinggal nentuin endingnya tuh paling susah gitu loh Pak. Jadi mohon saran gimana caranya membuat naskah yang kayak sampai klimaks gitu. Oke. Membuat naskah film itu kita harus ambil rambu-rambunya dulu. Karena kalau kita tidak pakai rambu-rambu nanti ceritanya akan kemana-mana. Jadi dalam penulisan naskah ada yang disebut premis atau logline. Rumusnya adalah who, want, but, siapa, ingin apa, tetapi. Gitu. Pernah nonton film Finding Nemo? Who-nya siapa? Nemo. Want-nya apa? Finding siapa? Nyari bapaknya, bukan nyari Nemo-nya. Nemo nyari bapaknya. Tapi dia terjebak dalam arus laut Pasifik. Nah, kejelaskan itunya kan? Who, want,
buat siapa tokoh utamanya, apa keinginannya, ada halangan dan rintangannya. Nanti endingnya tinggal pilih ketemu atau tidak, gitu kan? Gampang nggak kalau udah ada premis seperti itu? Ya kan? Makanya awalnya itu kita harus bikin premis dulu atau logline dulu. Dari situ baru kita bisa nentuin. Langkah yang kedua adalah bikin sinopsis. Ya, sinopsis cerita. Secara singkat saja. Secara singkat, 20 sampai 50 halaman tidak perlu. Sinopsis itu hanya satu halaman lah atau setengah halaman. Nah, dari sinopsis tersebut di breakdown lagi, dipecah lagi menjadi treatment. Treatment itu sudah berbicara tentang alur. Ya, adegan pertamanya apa, adegan keduanya apa, tanpa dialog ya. Jadi kerangka untuk membuat skenario. Adegan 1, si Nemo keluar dari apa itu namanya, karang ya, buka karang, kemudian dia menari-nari. Scene 2 dan lain-lain. Kemudian setelah treatment, nah di treatment ini ada beberapa tips juga. Dalam proses penceritaan, untuk film pendek saya hanya memberikan 3 babak. Ada eksposisi, ada konflik, dan ada resolusi. Kalau di film panjang bisa 8 babak. Ya, kita bicara film pendek aja dulu ya. Eksposisi itu apa? Menjelaskan karakternya. Siapa karakternya? Apa keinginannya? Ya, itu tidak ada aturan harus berapa menit. Tapi kalau bisa, si eksposisi ini jangan terlalu panjang. Sampai 10 menit gitu. Film 15 menit. Eksposisinya 10 menit. Konfliknya 10 detik. Langsung ke ending. Orang film apa nih? Paling kayak gitu. Ya. Buat eksposisi sesingkat mungkin, tapi sejelas mungkin. Dan untuk menjelaskan eksposisi, karena kita bicara tentang visual, maka gunakanlah narasi visual. Jangan pernah mengatakan keesokan harinya, 10 hari kemudian. Itu bisa nggak diwakilin sama visual? Bisa. Misalkan dengan transisi matahari terbit atau transisi jam, biasanya itu yang mainstream ya. Kalau transisi misalkan tanggal seperti itu. Jadi tidak perlu sehari kemudian, keesokan harinya. Itu bukan film namanya. Ya. Nah, eksposisi ini tadi saya katakan, 1 menjelaskan siapa karakternya, apa keinginannya. Kemudian karakter juga dibagi 3, ada karakter fisik, ada karakter psikis, dan ada karakter sosial. Karakter fisik adalah karakter yang dilihat, rambutnya keriting, berkumis, gemuk, pendek, kurus, itu fisik. Kalau psikis itu pemarah, sombong, penakut. Nah, kalau sosial, dia sebagai apa? Sebagai pelajar kah? Sebagai hansip kah? Sebagai dokter kah? Karena kalau kita sudah bikin karakter yang jelas, dari dialog pun pasti akan beda. Karakter dokter dengan karakter hansip pasti dialognya berbeda. Benar nggak? Ya kan? Makanya kita ketika bikin tokoh itu harus jelas karakternya. Setelah komposisi selesai, menjelang masuk masalah utama, itu dikasih tahu awal permasalahannya. Ya, awal permasalahan, masalah makin muncak, makin memanas, sampai ke puncak konflik. Kemudian setelah itu, seolah-olah si tokoh utama mendapatkan penyelesaian. Baru sampai akhirnya ending. Nah, untuk menentukan ending tadi, harus jelas dulu, want-nya apa, inginnya apa. Nanti tinggal pilih tercapai atau tidak tercapai, atau mau digantung. Gitu. Itu untuk tahapan penulisan skenario, dari premis, logline, kemudian sinopsis, treatment, baru kemudian skenario. Dalam penentuan alur cerita, kita bikin jadi 3 babak. Ada eksposisi, ada konflik, dan ada resolusi. Kalau mau tahu yang 8 babak, selesaikan dulu yang 3 babak. Oke. Ada lagi? Masih ada yang menanyakan? Oh, boleh. Ini Pak, saya mau nanya bagian editing Pak. Ya. Editing kan salah satu bagian yang paling penting dalam film ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak, bagian editing yang apa ya, yang bikin film kelihatan kayak wah gitu tuh bagian apa Pak? Apakah transisi, efek atau apa? Oke.
editor adalah sutradara kedua setelah sutradara pertama. Sutradara pertama yang di lapangan yang mendirect pemain dan yang lain-lain. Nah, editor adalah sutradara kedua yang fungsinya adalah menjahit gambar. Kalau jahitannya kasar, pakaiannya bagus nggak? Tidak. Kalau jahitannya bagus, pakaiannya terlihat bagus nggak? Nah, apa yang saya sebut jahitan? Pertamanya dari cutting dulu. Ya, dari cutting dulu, pemotongan gambar. Pemotongan dari satu adegan ke adegan yang lain, bikin sehalus mungkin. Baru setelah itu transisi pun harus ada motivasinya. Seperti tadi di acting, semua harus ada motivasinya. Kenapa kita harus deep to black? Apa motivasinya? Kenapa kita harus crossfade? Apa motivasinya? Itu biasanya suka tertulis di dalam skenario, tapi kadang editor juga bisa menentukan sendiri transisinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah di kegiatan editing online, yaitu memproses audio. Karena kita akan menyampaikan cerita dan audio adalah salah satu faktor penting untuk menyampaikan cerita, maka audionya harus benar-benar maksimal. Makanya ketika syuting, ya nitip pesan ke bagian audio, rekam yang benar. Jangan sampai ngerjain editor, curhat orangnya. Curhat, saya lagi ngedit film itu audionya hancur banget. Ya, boleh tuh marahin tuh audio, nyane, mari kamu tuh balik. Nah itu hal-hal yang penting. Kalau masalah VFX dan lain-lain itu tergantung skenario kan. Editing yang paling bagus adalah editing yang mampu menjahit adegan, setiap adegan menjadi sebuah cerita dan ceritanya nyampe ke penonton. Rasanya nyampe ke penonton. Dan yang memberikan rasa itu selain aktor dan yang lainnya adalah musik dan suara. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Departemen Penyutradaraan. Relax, cuma relax deh. Sutradara tidak hanya cukup bilang action aja, bos. Saya pengen jadi sutradara, gampang sutradara tinggal bilang action, cok saha. Sutradara udah paling pusing, otaknya produksi adalah sutradara. Pemain kudu kumaha aya di otak sutradara. Tata cahaya siga kumaha aya di otak sutradara. Terlihat asik kerjanya. Diuk, monitor, action. Udah ngopi. Kopi. Tapi di praproduksi sampai pada saat produksi pun otaknya muter. Gitu, ya. Mau dibikin kabeh nu disinggah manten ayeuna. Siapa lagi nih? Belakang layar. Jadi pemeran pendukung. Banyaknya pengen jadi pemeran pendukung ya. Oke, siapa nih? Andini Dwi Anugrah. Ada mana Andini? Oke, Andini ada yang mau ditanyakan lagi dari saya yang sudah saya sampaikan? Sudah cukup? Nah, benar nih sudah cukup nih. Kalau gitu saya yang nanya ya. Bagaimana sih cara membuat sebuah dialog yang efektif? Ini pertanyaan kamu soalnya di sini. Saya ingin mempelajari teknik membangun cerita yang menarik, menciptakan karakter yang kuat, serta menyusun dialog yang alami dan efektif. Bagaimana caranya? Kayak disusun dulu tuh ceritanya, kayak mungkin perkenalan dulu, terus permasalahannya apa. Dialog. Kan begini, saya banyak menemukan film-film pelajar, ya, yang selalu begini. Misalkan ada adegan seorang cewek, tiba-tiba dia lagi duduk, ada orang, kemudian
nyopet atau ngejambret tasnya. Ya kan otomatis kamu akan ngasih dialog apa? Tolong, jambret, jambret, ya kan? Datang orang, ada apa? Betul tidak kalau dialognya ada apa? Salah. Kenapa? Kan udah dikasih tahu tadi, jambret, orang tikar di jambret, ada apa kene? Ya kan? Ya kan? Sering seperti itu saya ngeliat film-film pelajar seperti itu. Menyusun dialog di dalam sebuah film itu. Tadi di akhir apa tadi teh? Ada less dialogue, more action. Kurangi dialog, banyakin aksi. Ya, less dialogue, more action. Dialog-dialog yang nggak penting itu tidak usah dimasukin. Ya, tolong jambret. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Iya ini di jambret agak udang. Gitu. Ada apa? Tinggal bumbunya aja. Ada apa ini? Tinggal bumbunya aja deh. Dan setiap dialog itu harus mewakili karakternya masing-masing. Makanya pengkarakterannya harus tadi 3D karakternya harus kuat. Dialog hansip dengan dialog dokter pasti berbeda. Dialog anak sekolah dengan dialog guru pasti berbeda. Gitu. Oke, ada berapa menit lagi? Masih 9. 9 menit udah katanya. Tadinya saya meminta kalian menganalisis sebuah film. Ya. Bisa muterin YouTube? Bisa. Ada film 3 menit. Sebagai penutup ya, kalau bisa diputarkan, saya akan memutar. Oh gimana? Udah. Lanjut. Operator ngantuk. YouTube goal. Nanti kalian bisa menganalisis dari naskahnya, dari dialognya. Suka-duka tuh dari TNI, WNI, TKI. Di sini. Mau panjang-panjang. Sini di sini. Jadi silakan sebelum sebagai penutup silakan kalian siapapun ada yang bicara ya, nanti ada tentang naskahnya, skenarionya, kemudian tata kameranya dan kita lihat dulu. Hotspot call. Pulang lebar.
Menjaga diri sealaga, panon-ponon nggak bisa susu rumput tadi di nada. Majar mahal ke pengawalan, dana aku harus kasaban. Ya oke, kalau gitu cukup segitu aja dulu. Boleh nggak sepotong saya minta analisisnya. Apa yang paling menonjol di film ini? Sawah, desa, itu dari settingnya. Ada lagi? Pesannya. Apa? Apa? Dialognya banyak nggak? Sedikit. Itu less dialogue, more action. Musiknya? Justru film ini dapat penghargaan penata musik terbaik, penata kamera terbaik, dan film terbaik. Juga FLS 2N tahun 2023 medali perunggu di tingkat nasional. Nah, tertarik ayo tadi launa. Banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Nanti kalau belum tersampaikan mungkin mudah-mudahan diberikan waktu lagi untuk bertemu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu. Kemudian kita bersama-sama. Jadi saya mungkin spesialisasinya di penulisan naskah sama penyutradaraan. Bisa sharing-sharing IG saya Roys Afandi, ROYS_Afandi double F, atau bisa di Roemah Film Afandi, Roemah Film Afandi. Kemudian juga di media sosial yang lainnya di Facebook AR Afandi. Bisa DM, bisa kontak ya di situ. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya merasa saya tidak belum merasa cukup menyampaikan semua yang tentang penulisan, tentang film, pembuatan film, belum semuanya tersampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan masih ada waktu agar bisa semuanya bisa diterima oleh kalian secara utuh. Ya. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Pohodei. Fokus. Go action. Fokus. Go action. Fokus. Go action. Kurang semangat. Fokus. Go action. Oke, terima kasih.